kedua, jadi saya ingin belajar karena ibu sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah sudah bertahun-tahun. Sebenarnya saya ingin belajar di sini, saya ingin belajar tentang cara-cara ibu dalam pengambilan keputusan sebuah kasus. Nanti saya ingin mencari pengalaman bagaimana seandainya seorang itu dihadapkan dengan kasus-kasus yang harus kita mengambil suatu keputusan. Jadi saya ingin belajar dari ibu, kepala sekolah. Silakan kepala sekolah menyampaikan, mungkin ibu sudah pernah mengalami kasus seperti apa, ataupun kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Saya ingin belajar. Tentang ini apakah permasalahan itu termasuk kasus dilema etika ataukah termasuk rujukan moral? Nah, yang pertama, apabila kita menjumpai suatu kasus yang namanya bekerja di lingkungan sekolah, yang kita hadapi adalah manusia dengan segala berbagai bentuk karakternya, ya, permasalahan-permasalahan itu selalu ada, baik itu mungkin dari siswa, dari bapak ibu guru atau karyawan, bahkan mungkin bisa juga permasalahan itu datang dari orang tua siswa. Nah, yang pertama kita untuk mengetahui suatu permasalahan itu termasuk dilema etika atau rujukan moral, itu terlebih dahulu ya. Kalau yang termasuk kasus dilema etika itu dimana apabila kita itu dihadapkan pada suatu permasalahan, tetapi dua masalah itu setelah dilihat secara moral itu keduanya benar, sama-sama benar, tetapi bertentangan. Ya, setiap namanya dilema ya, kita ambil keputusan yang A itu sebenarnya juga benar, yang B juga benar. Tetapi kalau kita memutuskan untuk A, itu pasti nanti juga ada konsekuensinya, B pun juga ada konsekuensinya. Maka dikatakan dilema etika. Nah, permasalahan yang kedua, kita memasukkan kasus itu termasuk kasus rujukan moral atau bukan, yaitu kalau permasalahan di situ ternyata dua permasalahan itu yang satu benar dan yang satu itu salah, nah itu namanya rujukan moral. Bukan ibu memimpin sudah lama, ya. Tentunya ibu kan mengalami berbagai kasus yang ada di sekolah. Tentunya ibu nanti akan mengambil suatu kebijakan atau keputusan. Nah, ibu langkah-langkah atau prosedur seperti apa biasanya setelah ibu itu di sekolah itu mendapatkan suatu masalah, itu langkah-langkahnya biasanya seperti apa? Nah, langkah-langkah yang penjenengan tanyakan ya. Langkah yang pertama adalah kita itu mengidentifikasi ya, mengenal dulu apa sih permasalahan itu. Maka yang pertama itu kita identifikasi dulu permasalahannya. Kalau tadi fokusnya di dilema etika dan rujukan moral, nah apakah itu termasuk dilema etika ataukah masuk rujukan moral? Kemudian yang selanjutnya setelah itu kita kumpulkan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Misalnya permasalahan ini mengkait anak ya, berarti anak ya kita kumpulkan. Kemudian kalau anak dengan ada orang tua, kemudian wali kelas, guru BK, kalau perlu ada bantuan dari wakil kurikulum ya kita kumpulkan, termasuk dari pihak kesiswaan. Jadi pihak-pihak yang terlibat itu kita kumpulkan. Lalu setelah itu kita
mengetahui pengambilan keputusan, kita perlu ada dukungan langkah selanjutnya itu namanya resolusi kayak gitu ya. Nah di resolusi itu kita mengelompokkan langkah kita untuk mengambil keputusan itu. Kalau keputusan itu berkaitan dengan peraturan, ya kita harus memutuskan berdasarkan peraturan yang ada. Tapi kalau setelah kita analisa permasalahan itu tidak berdasarkan peraturan ya, tapi hanya berdasarkan rasa peduli atau rasa kasihan, ya kita selesaikan biasanya itu. Nah setelah itu kita menyelesaikan, ternyata apa yang kita putuskan itu berdampak baik ya, semua pihak bisa menerima. Nah itu nanti menjadi sebuah evaluasi kita. Oh ternyata untuk menyelesaikan masalah seperti ini bisa efektif kalau melibatkan pihak-pihak yang terkait. Nah akhirnya itu bisa menjadi, setelah kita evaluasi, kita refleksi, itu bisa menjadi sebuah pedoman Pak. Yang namanya kasus itu kan kadang berulang ya. Nah, karena apa? Karena siswa itu kan setiap tahun ada yang baru. Bisa saja permasalahan kemarin muncul lagi di tahun yang akan datang. Nah, maka kita dalam menyelesaikan sebelumnya itu bisa menjadi sebuah rujukan atau acuan. Oh ternyata permasalahan seperti ini kalau diselesaikan dengan cara ini hasilnya lebih baik. Nah itu bisa menjadi rujukan. Itu langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Terima kasih Bu, sudah gamblang sekali tadi Ibu menjelaskan tentang bagaimana langkah atau prosedur dalam menentukan keputusan atau mengambil keputusan. Terus kira-kira dalam Ibu itu mengambil suatu keputusan itu ada suatu tantangan mungkin dalam pengambilan keputusan tadi terkait terutama dilema etika karena posisinya benar dan benar, tapi kira-kira ada dilema etika ini sering ya, tapi bisa itu masalah kecil atau masalah yang besar ya, hal-hal yang dikatakan kecil boleh, bisa juga bisa. Ini misalnya ini Pak, kita mau mengadakan wisata ya, misalnya kita mau mengadakan wisata. Dalam pelaksanaan wisata itu biasanya kan kita sudah ada kesepakatan ya, misalnya nanti untuk berangkat dilunasi tanggal sekian, nah misalnya seperti itu. Tetapi dalam perjalanan yang sering kita hadapi untuk anak-anak yang kebetulan secara ekonomi mungkin kurang beruntung ya daripada temannya, ini mereka itu sebenarnya pengen banget ikut wisata, tertarik ya, karena mungkin belum pernah atau setelah melihat lokasi yang mau dituju itu pengen mengetahui kayak gitu. Tetapi apa daya, di hari yang sudah ditentukan anak ini belum bisa menyelesaikan, belum bisa melunasi. Nah ini kan suatu permasalahan. Nah saya termasuk dilema etika juga. Artinya kalau kita tidak mengikutkan anak, sebenarnya kan benar juga sih, kalau anak di hari yang seharusnya melunasi kan belum bisa. Ya. Tapi kalau mengikutkan anak, kita sebenarnya sudah tidak salah, kan benar juga. Artinya kan memberi kesempatan anak untuk bisa ikut wisata, bisa ikut belajar dengan teman-temannya. Nah, ini. Tapi kalau kita mengambil keputusan tidak mengikutkan, kan berdampak juga nih. Anak kan jadi sedih, tidak senang, mungkin sedihnya berkelanjutan ini. Tapi kalau kita mengikutkan, kalau teman-temannya tahu kan pasti ada yang merasa tidak nyaman ya, karena dia merasa temannya diistimewakan itu belum banyak kok ikut. Nah misalnya seperti itu. Nah kita kan harus bisa.
Jadi itu tantangan ya Bu, memang karena Iya. benar sama benar ya. Iya. Jadi Tapi kita tetap biasanya kita memberi kesempatan ya, kalau yang penting ada kesambutan dari orang tua, anak itu tetap kita gitu Pak. Di antaranya ya. Di antaranya itu ya. Iya. Ya, terus apakah dalam langkah-langkah pengambilan keputusan tadi, misalnya itu menemui sebuah kasus, apakah ada sebuah penjadwalan di dalam penyelesaian kasus dilema etika itu? Tergantung permasalahannya, Kalau permasalahan itu biasanya kalau tidak berbenturan atau mengkait dengan ranah hukum atau peraturan, dan di situ hanya di situ ini aja penyelesaiannya itu ada rasa kasihan atau kepedulian, dan itu biasanya bisa kita selesaikan saat itu. Tapi kalau permasalahannya itu sudah mengkait dengan peraturan atau permasalahan hukum, ya biasanya memang butuh waktu untuk menyelesaikan, karena kan kadang kita harus mencari narasumber gitu ya, yang nanti bisa memediasi permasalahan, menjelaskan permasalahan. Nah, ini bagaimana nih permasalahannya kalau menurut hukum? Karena kalau anak-anak itu ya undang-undang perlindungan anak seperti itu. Nah, itu biasanya memang kadang diselesaikan sehari itu tidak bisa. Maka kadang ada penjadwalan berapa hari lagi kita kumpulkan, kapan lagi kita kumpulkan sampai permasalahan itu selesai. Tergantung besar kecilnya masalah. Besar kecilnya permasalahan. Terus adakah itu Bu, orang lain atau faktor-faktor luar yang mendukung ibu dalam suatu pengambilan keputusan dan seperti itu? Oh iya. Kita dalam menyelesaikan kasus atau permasalahan, biasanya saya memang tidak menyelesaikan sendiri, karena dalam menyelesaikan suatu kasus atau permasalahan itu kan perlu ada dukungan ya, ada saksi, ada dukungan yang menguatkan keputusan yang saya ambil. Ini yang terakhir Ibu, Ibu kan tentunya karena sudah lama memimpin, sudah lama jadi kepala sekolah, sudah banyak sekali mengambil keputusan terkait dengan masalah ataupun kasus-kasus yang ada. Kira-kira sampai sekarang itu pembelajaran apa Bu yang didapat Ibu dalam pengalaman mengambil keputusan dari dengan jadi pimpinan atau jadi kepala sekolah, itu pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman-pengalaman yang sudah lalu? Ya, ini pengalaman-pengalaman yang saya peroleh ini juga barangkali nanti bisa menginspirasi ya untuk calon-calon kepala sekolah yang baru, barangkali bermanfaat. Jadi setiap kita menghadapi permasalahan itu, yang pertama kita anggap ada permasalahan itu wajar. Jadi memang ya itulah yang namanya kita bekerja di lingkungan instansi yang menangani manusia yang selalu dinamis, itu permasalahan-permasalahan selalu ada. Nah, di saat kita meminta itu langsung kita identifikasi permasalahan itu. Kemudian kalau sudah, untuk menyelesaikan itu kita perlu melibatkan siapa. Kalau kita itu merasa tidak bisa menyelesaikan sendiri, perlu melibatkan dinas pendidikan misalnya, atau pengawas, atau pihak-pihak yang terkait, ya, kita minta bantuan itu. Nah, dari berbagai permasalahan yang saya hadapi itu, hikmahnya bahwa dimanapun kita bekerja itu selalu dinamis. Jadi permasalahan itu selalu ada, dan
apabila kita bisa menyelesaikan permasalahan itu, semua pihak, yang namanya kita bisa memberi pelayanan 100%, kelihatannya kayaknya kan tidak juga ya. Yang penting kalau permasalahan itu bisa terselesaikan, khususnya kita itu adalah memperjuangkan anak, memikirkan pendidikannya, memikirkan masa depannya. Nah, kalau kita bisa membantu anak-anak dalam menyelesaikan permasalahan, kita itu sebagai pendidik itu merasa bangga dan berbahagia karena merasa bisa membekali yang baik untuk anak-anak. Itu Pak. Terima kasih sekali Bu Patni sudah diberikan waktu saya untuk belajar tentang pengalaman Ibu. Ini sangat berharga sekali buat saya untuk belajar dalam misalnya saya ada kasus dan sebagainya. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan karena mungkin keterbatasan waktu dan segalanya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk wawancara untuk ngobrol dengan Ibu. Yang kedua, saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya Ibu yang karena Ibu mesti punya kesibukan yang banyak. Yang ketiga, mungkin lain kali diberikan kesempatan lagi saya ingin bertanya-tanya lagi, mungkin seperti itu. Ini terima kasih, sangat bermanfaat buat saya, terutama nanti untuk pengalaman saya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Sugeng. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini bermanfaat. Amin. Ada salah-salah kata dari saya yang untuk dimaafkan juga. Sama-sama Bu, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak baik, mohon maaf. Berarti Pak Taufik itu sudah sekitar berapa tahun Pak jadi kepala sekolah? Jadi saya di SMP Islam Negeri Buaran ini kalau untuk kepala sekolah sudah menjabat selama 3 tahun Pak. Sudah 3 tahun, ini tahun keempat saya berarti sebagai kepala di SMP Islam Negeri Buaran. Berarti sudah banyak kasus yang dihadapi tentunya ya Pak. Baru 3 tahun itu sudah cukup banyak. Iya. Jadi saya ingin bertanya Pak, tentunya kan Bapak sering dihadapkan dengan sebuah kasus yang merupakan dilema etika dan tentunya rujukan moral. Ya, biasanya kasus-kasus yang dihadapi oleh sebagian besar pemimpin kan seperti itu. Lalu saya ingin menanyakan bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu masuk dalam mungkin dilema etika atau rujukan moral. Biasanya seperti itu. Mohon penjelasannya Pak. Saya belajar. Iya Pak, sebenarnya di sini saya akan mengambil salah satu contoh kasus Pak. Iya. Contoh kasus yang berhubungan dengan tingkat kehadiran siswa. Tingkat kehadiran siswa dari kelas 7, 8, dan kelas 9 berarti Pak. Ini masuknya dalam paradigma rasa keadilan dan rasa keadilan lawan rasa belas kasihan di justice versus mercy. Itu biasanya yang saya lakukan di sini Pak Sugeng untuk siswa kelas 7 dan kelas 8 yang tingkat kehadirannya rendah, itu kita mengembalikan ke aturan yang berlaku. Di sekolah ini. Itu bahkan kita sampai kalau misalnya sangat rendah sekali bisa dimungkinkan tidak naik kelas. Juga yang paling buruk lagi sampai dikembalikan ke orang tua. Tentu saja itu untuk kasus yang siswa kelas 7 dan kelas 8. Tetapi untuk siswa yang kelas 9, kelas 9 ini lebih ke rasa kasihan Pak Sugeng. Karena kan kita melihat juga perjalanan mereka di sini kurang lebih sudah 2 tahun, tinggal sedikit lagi, istilahnya seperti itu. Untuk yang kelas 9 memang lebih besar didasarkan oleh rasa kasihan. Biar bisa menyelesaikan pendidikan di jenjang SMP ini. Harapannya tentu saja sampai mereka terima ijazah. Mungkin kan dalam menjalankan pengambilan keputusan kan ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan.
bagaimana Pak Taufik itu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, kira-kira kalau dihadapkan dengan seperti ini? Jika berdasarkan pengalaman selama ini yang saya lakukan itu berpikir berbasis hasil akhir, memang end-based thinking, di mana memang mementingkan hasil akhir. Seperti dalam kasus tadi yang saya ceritakan, untuk yang kasus kehadiran siswa yang kelas 7 dan kelas 8 yang terpaksa tidak bisa naik kelas, memang kita masih istilahnya mempersilahkan mereka kalau masih mau lanjut sekolah di sini, Pak. Tetapi juga misalnya mereka sudah tidak mau bersekolah di sini, ya kita memberikan solusi, Pak, ya, untuk misalnya satu bisa pindah ke sekolah lain, kemudian juga yang kedua juga kita mengusulkan untuk yang memang siswanya benar-benar tingkat kehadirannya rendah, itu bahkan kita berikan solusi untuk masuk ke kejar paket. Karena kan kalau untuk dikejar paket kan untuk waktu kehadiran kan tidak seperti di sekolah formal, Pak. Kalau sekolah formal kan ada yang 5 hari, ada yang 6 hari. Jadi kalau untuk yang kejar paket kan paling mungkin hanya 2 hari. Jadi lebih fleksibel. Mungkin saya yang kemarin-kemarin seperti itu dalam pengamalan. Terus selanjutnya ya Pak Taufik, langkah-langkah atau prosedur seperti apa biasanya yang Anda lakukan selama ini Pak dalam menghadapi suatu kasus pengambilan keputusan? Iya, kasus yang saya ambil masih kehadiran siswa, Pak, gitu ya. Sesuai dengan konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama ini mengenali nilai-nilai yang bertentangan, tentunya dikembalikan lagi sesuai paradigma tadi, yaitu nilai keadilan dan nilai rasa belas kasihan. Yang kedua tentu saja siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Tentunya dalam hal ini tingkat kehadiran yang utama dari siswa sendiri, Pak, ini. Tetapi juga kita tidak menutup kemungkinan kita harus menyelidiki terlebih dahulu faktor-faktor apa saja yang menjadi pengaruhnya, Pak. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pengaruhnya. Terus kira-kira ya hal-hal apa saja Pak ya selama ini mungkin Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan tentang kasus-kasus tadi, terutama dilema etika tadi, Pak? Selama ini pengalaman saya secara pribadi yang paling efektif dalam kasus-kasus dilema etika tadi yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan, Pak. Memang kembali lagi apa mau ke aturan secara resmi yang berlaku atau rasa kasihan, ya. Itu memang lebih besarnya ke situ, Pak. Selama ini yang saya lakukan dengan apa yang Pak lakukan ya. Iya. Kira-kira selama ini ada nggak Pak yang merupakan tantangannya dalam dengan mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus tadi contohnya seperti itu? Iya. Untuk tantangannya yang jelas dalam pengambilan keputusan itu kita harus dapat mempertanggungjawabkan secara moral. Nah, itu yang penting itu. Kita memutuskan segala sesuatu, kita harus bisa bertanggung jawab secara moral. Karena kan beda ini perlakuan kelas 78 dan kelas 9 itu yang kadang-kala jadi pertanyaan ini. Tetapi kan karena kita sudah istilahnya melihat kejadian secara utuh, juga kita kembalikan ke pengalaman-pengalaman dari yang sebelumnya, akhirnya kan kita sudah mantap mengambil satu keputusan dan kita juga dapat bertanggung jawab secara moral terhadap keputusan yang saya ambil itu ya. Jadi secara moral ya, tanggung jawab moral itu maksudnya. Kira-kira dalam Pak Taufik itu ada sebuah kasus tadi, terus pengambilan keputusan itu ada tata kelola atau tata kelola dan jadwal, kira-kira ada nggak Pak untuk penyelesaian sebuah kasus itu? Ya, kalau saya sih biasanya kalau langsung bisa diselesaikan saat itu juga, terutama untuk masalah-masalah tidak kompleks, Pak, ya, jadi harus saya selesaikan saat itu juga. Tetapi kalau misalnya kasus tersebut kompleks, nah ini saya juga tidak segan-segan meminta pihak bantuan yang saya pandang bisa membantu saya untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Kira-kira ada tidak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan membantu Pak Taufik dalam pengambilan keputusan dalam kasus tersebut tadi, Pak? Kalau selama ini memang kan juga
guru yang lain. Kebetulan karena memang juga sebagai kepala ya, kalau misalnya memang ada kasus-kasus yang kompleks, yang berat, itu memang saya bawa ke rapat dewan guru Pak. Kadang-kala ketika istilahnya saya belum bisa memberikan jawaban atas keputusan yang harus saya ambil, memang saya meminta masukan dari bapak ibu guru yang lain. Mungkin karena kan setiap guru itu mempunyai sudut pandang atau penilaian sendiri-sendiri Pak. Itu kadang-kala dari masukan bapak ibu guru tersebut muncul jawaban Pak secara tak terduga yang akhirnya nanti bisa saya ambil sebagai keputusan. Memang itu kembalikan lagi ya, sekolah ini kan kita punya tim bapak ibu guru, saya sebenarnya tim yang mungkin kalau bisa dikatakan kalau dalam pengarah ya partainya saya di sini. Kan saya juga harus bisa mendengar masukan dari rekan-rekan guru. Iya. Ya, terima kasih Pak Taufik, tadi sudah panjang lebar tentang Pak Taufik dihadapkan dengan kasus puncak banyak, sudah diberikan contoh pengambilan keputusan dan sebagainya. Dari semua yang Pak Taufik sampaikan, itu pembelajaran apa Pak Taufik yang bisa Pak Taufik petik dari pengalaman selama dihadapkan dengan pengambilan keputusan terkait dilema etika tadi? Pak Taufik dengan sudah berjalan 3 sampai 4 tahun ini jadi kepala sekolah. Pembelajarannya selama ini saya ambil lagi selama menjadi kepala sekolah terkait dengan keputusan dalam dilema etika, yaitu memang sebelum mengambil suatu keputusan memang kita harus bisa melihat suatu kasus itu secara utuh Pak. Bisa melihat secara utuh sehingga dalam mengambil keputusan itu kita dapat pertanggungjawaban secara moral. Kunci poinnya di situ sebenarnya. Jadi harus pandangannya luas, melihat suatu kasus tidak hanya dari satu sisi, harus dapat melihat dari berbagai sisi, berbagai aspek. Mungkin seperti itu Pak. Ya, ini terima kasih Pak Taufik. Saya sudah belajar dari Pak Taufik tentang pengambilan keputusan, sangat bermanfaat sekali untuk saya, bagi saya pribadi. Mudah-mudahan nanti kalau saya dihadapkan dengan kasus-kasus seperti ini bisa mengerti, karena pengalaman saya sharing, saya wawancara dengan Pak Taufik yang sudah berpengalaman tadi. Terima kasih sudah diberikan kesempatan, terima kasih saya sudah bisa ketemu, bisa silaturahmi, dan mohon maaf mengganggu waktu Pak Taufik karena mungkin kesibukan yang banyak sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah. Mungkin sebenarnya kan masih banyak karena ini terkendala dengan sibuk juga waktunya. Nanti lain waktu insya Allah saya bisa belajar lagi. Terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Lain waktu bisa saya belajar lagi. Terima kasih, cukup sekian dulu. Saya ingin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beres.